Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, salatu wassalaman ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Aliyah kelas 10. Pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran akidah akhlak. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua siswa dan siswi mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah, amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, sekiranya tidak keberatan silakan untuk menekan like dan subscribe pada video ini. Terima kasih. Pada video kali ini kita membahas bab 9, yaitu mengenai menghindari perbuatan syirik. Yaitu mata pelajaran akidah akhlak diperuntukkan untuk Madrasah Aliyah Wanasari. Langsung saja kita bahas materinya. Masuk ke slide pertama, yaitu pertama tentang pengertian syirik. Nah, secara bahasa syirik berasal dari bahasa Arab, yaitu asyirku, yang artinya ta'adul alihati atau kemusyrikan, dan yang kedua al-musyriku atau sekutu. Nah, secara istilah di dalam Islam, syirik atau musyrik adalah perbuatan, anggapan atau i'tikad menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syirik di sini adalah perbuatan menyekutukan Allah, sedangkan pelakunya itu disebut orang yang musyrik atau yang melakukan syirik, seperti itu. Jadi perlu diketahui yang namanya syirik ini atau tadi musyrik merupakan salah satu dari al-kabair. Al-kabair itu adalah salah satu atau kumpulan beberapa dari dosa besar. Nah, salah satu dosa besar di dalam Islam itu yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah. Jadi yang dimaksud dengan syirik bukan berarti menolak atau menganggap Allah bukan sebagai Tuhan, bukan seperti itu. Kalau seperti itu jelas dia itu telah keluar dari Islam, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan syirik, dia mengakui Allah itu sebagai Tuhan, dan di samping itu dia juga mengakui bahwasanya ada yang maha kuasa atau ada yang bisa memberikan madarat atau ada yang bisa memberikan manfaat selain daripada Allah, seperti itu. Nah, di sini secara istilah disebutkan syirik adalah perbuatan, anggapan atau i'tikad menyekutukan Allah, seperti itu. Jadi yang dimaksud menyekutukan itu adalah singkatnya sama seperti halnya dia itu menyelingkuhi Allah, seperti itu, dengan yang lain atau dalam artian lain di sini dengan makhluknya, yaitu ciptaan Allah. Nah, itu tadi definisi atau pengertian dari syirik, yang mana secara singkat syirik tadi yaitu menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Dia percaya kepada Allah sebagai Tuhan, tetapi di samping itu dia juga mempunyai keyakinan atau kepercayaan ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mandarat daripada selain Allah. Nah, seperti itu.
Itu tadi yang pertama tentang pengertian syirik. Nah, terus berikutnya, slide yang kedua, syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Quran surat An-Nisa yang berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha'u wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka bihi orang yang melakukan syirik wa yaghfiru dan Allah mengampuni ma duna dzalik kesalahan selain daripada musyrik lima yasha'u untuk orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik barang siapa orang yang melakukan syirik billahi kepada Allah faqadif taro isman azima maka dia sungguh telah melakukan dosa yang besar. Nah, kita kembali lagi kepada ayatnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni pelaku syirik. Jadi yang dimaksud tidak akan mengampuni di sini ketika seseorang melakukan kemusyrikan, ketika seseorang menanamkan keyakinan atau tertanam dalam hati seseorang ada yang bisa memberikan madarat atau ada yang memberikan maslahat daripada Allah, terus kemudian dia itu tidak sempat bertaubat lalu meninggal. Nah, dalam keadaan yang seperti itu maka dosa musyriknya tadi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dalam musyrik tadi, musyrik merupakan salah satu yang bisa membahayakan keyakinan atau yang bisa membahayakan keimanan seperti itu. Karena kalau seandainya seperti tadi, dosa musyrik tadi tidak sempat bertaubat, maka musyrik tadi atau kesyirikan tadi akan membuat keimanannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Kenapa seperti itu? Sebab Allah di dalam bab keyakinan, di dalam ketuhanan, dia itu tidak mau dicampur adukan, tidak mau disekutukan dengan yang lain seperti itu. Sehingga dikatakan innallaha sesungguhnya Allah innallaha la yaghfiru ma duna
Innallaha la yaj'alu qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu jiwa, seperti itu. Jadi Allah menciptakan hati di dalam diri manusia tadi, yang mana hati tadi tempatnya sebuah keyakinan. Nah, ketika di dalam keyakinan, di dalam hati seseorang ada sesuatu hal makhluk yang dianggap atau yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mau Jadi singkatnya, hati manusia itu seperti halnya kamar yang telah didesain, yang telah dipesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di kamar tersebut ada orang lain, maka dia tidak akan mau masuk. Singkatnya seperti itu. Jadi singkatnya, ketika di dalam hati seseorang ada makhluk atau ada sesuatu hal yang menjadi tandingan atau yang dianggap memberikan sesuatu hal, kekuasaan ataupun yang lainnya di luar daripada Allah, maka secara singkatnya Allah itu merasa cemburu sehingga dia itu marah, seperti itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jadi sehingga Allah itu tidak akan memaafkan pelaku musyrik, pelaku yang telah menduakannya ketika si dosa musyrik ini tadi terbawa mati, seperti itu. Sebaliknya Allah akan mengampuni dosa selain daripada musyrik sesuai dengan kehendak Allah. Barang siapa orang yang melakukan syirik, yang menyekutukan Allah, yang menyelengkuhi Allah dalam bab keyakinan, dalam ketuhanan, faqad iftara isman azima, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang begitu besar. Nah, itu tadi merupakan salah satu dalil yang menyebutkan bahwasanya musyrik tadi merupakan salah satu dosa besar. Berikutnya, macam-macam syirik. Nah, jadi syirik tadi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada syirik akbar. Syirik akbar sering juga disebut dengan syirik jali. Disebut syirik akbar atau syirik jali ketika, yaitu yang pertama, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jelas ketika seseorang menanamkan sebuah keyakinan atau melakukan sebuah ritual peribadahan atas dasar tidak karena Allah, maka itu tadi merupakan salah satu ciri daripada syirik akbar. Contoh, kita itu menuhankan Allah, tetapi di samping menuhankan Allah, kita juga sering menuhankan atau menganggap sesuatu hal bisa memberikan kemaslahatan atau kemadaratan. Contohnya, kalau kita tidak memberikan sesaji kepada pohon yang besar atau batu yang besar yang ada di kampung kita, maka akan datang balai atau maka akan ada orang yang meninggal. Nah, keyakinan seperti itu merupakan salah satu ciri jadi syirik akbar. Kemusyrikan atau syirik akbar atau kemusyrikan yang besar. Syirik akbar atau kemusyrikan yang besar tadi merupakan salah satu perbuatan menyekutukan Allah, menduakan Allah atau menyelingkuhi Allah, seperti itu. Itu tadi yang pertama.
Terus yang kedua, menganggap ada sembahan selain daripada Allah. Nah, yang kedua, menganggap ada sembahan lain selain Allah. Nah, di samping musyrik, yang kedua ini juga menganggap ada sembahan lain, ini juga bisa membatalkan keislaman atau keimanan seseorang, seperti itu. Sebab dikatakan dalam satu ayat dalam Al-Quran, ketika seseorang berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidak tunggal, Allah itu satu atau Allah itu dua ataupun tiga, maka dia itu telah keluar daripada keyakinan seorang muslim, seperti itu. Nah, terus berikutnya ciri dari syirik akbar atau syirik besar yang ketiga adalah menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah itu contoh seperti halnya Allah membuat sebuah kesalahan. Kita mempunyai keyakinan Allah itu membuat sebuah kesalahan, atau Allah itu memiliki anak, atau Allah itu memerlukan pasangan. Nah, seperti itu. Jadi singkatnya, yang pertama tadi ada syirik akbar atau kemusyrikan yang besar yang bisa membatalkan keislaman seseorang, yang bisa menghancurkan semua amal baik seseorang itu. Cirinya yang pertama, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Seperti tadi, seperti memberikan sesajen kepada contohnya memberikan sesajen kepada jin atau penghuni daripada pohon, penghuni daripada batu. Nah, seperti itu. Kalau tidak memberikan sesajen seperti itu, akan ada balai, akan ada orang yang sakit, akan ada orang yang meninggal. Nah, itu salah satu contoh daripada syirik akbar. Terus yang kedua, menganggap ada sembahan selain daripada Allah. Jadi contohnya hampir sama seperti yang barusan. Yang ketiga, menganggap Tuhan Allah mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Yaitu tadi ciri dari syirik akbar. Syirik akbar adalah syirik yang besar yang bisa membatalkan keimanan seseorang, sehingga kalau dia meninggal dalam keadaan kondisi yang seperti ini, tidak sempat bertaubat, maka keimanannya itu tertolak. Ketika keimanannya tertolak, maka semua amal baiknya yang telah dia kumpulkan selama hidup di dunia menjadi nol, seperti itu. Karena keimanannya tidak didasar, karena amal solehnya tidak didasari dengan keimanan, seperti itu. Jadi itu tadi bahayanya syirik, diantaranya itu adalah bisa menggagalkan atau membatalkan keimanan seseorang. Ketika imannya dianggap batal, ketika imannya ditolak, otomatis semua amal solehnya pun tertolak, seperti itu, alias amal solehnya, amal baiknya nol, seperti itu. Itu tadi yang pertama, ada syirik akbar. Terus berikutnya, slide berikutnya, yang kedua ada syirik asghar. Syirik asghar atau syirik khafi, syirik kecil, adalah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syirik akbar tadi secara terang-terangan, perbuatan kesyirikannya itu bisa terlihat, seperti hanya tadi memberikan sesaji kepada, contoh memberikan sesaji di pohon besar atau di batu besar dengan anggapan agar
jin ataupun penghuni makhluk halus yang ada di dalam pohon atau di dalam batu tersebut tidak memberikan madarat kepada kita. Nah, seperti itu tadi disebut dengan syirik akbar. Perbuatannya nampak seperti itu. Nah, ini adalah syirik asgor. Syirik yang bersifat lembut seperti itu. Yang syirik yang tidak nampak. Di sini disebutkan perbuatan yang secara tersirat, secara tidak langsung mengandung pengakuan ada kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, jadi singkatnya salah satu contoh dari syirik khafi ini adalah ketika kita melakukan suatu ibadah tidak berdasarkan keikhlasan atau tidak lillahi ta'ala, seperti itu. Contoh seperti halnya ketika kita bersedekah tetapi yang kita tuju bukan semata-mata mengikuti atau patuh kepada perintah Allah, akan tetapi ingin disebut orang yang baik, ingin disebut orang yang dermawan. Singkatnya, ingin ada pujian ataupun anggapan yang baik daripada manusia, seperti itu. Atau contoh yang lain daripada syirik asgor tadi adalah ketika seseorang menisbatkan atau menganggap kebaikan yang terjadi pada dirinya atas dasar selain daripada Allah, seperti itu. Contoh seperti ini, ketika seseorang sakit terus kemudian dia itu sembuh. Nah, contoh muncul kata-kata seperti ini, alhamdulillah saya telah sembuh berkat obat yang diberikan oleh dokter, seperti itu. Dia menyebabkan kesembuhan yang dia peroleh berasal dari obat yang diberikan oleh dokter, seperti itu. Nah, ada keyakinan seperti itu sudah termasuk ke dalam syirik asgor, menyekutukan Allah tetapi secara tidak langsung, seperti itu. Jadi sebagai seorang muslim seharusnya keyakinan atau kalimat yang keluar alhamdulillah dengan syariatnya, dengan jalan obat yang diberikan oleh Allah dengan syariat atau dengan jalan obat yang diberikan oleh dokter, Allah telah memberikan kesembuhan kepada saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu tadi syirik tadi terbagi dua. Yang pertama ada syirik akbar, syirik besar. Yang kedua ada syirik asgor atau syirik yang kecil, syirik yang secara tidak langsung ada pengakuan bahwasanya ada yang kuasa di samping atau selain daripada Allah, ada yang memberikan kesembuhan selain daripada Allah, ada yang memberikan rezeki selain daripada Allah. Itu tadi yang dimaksud dengan syirik asgor. Nah, slide berikutnya yang ketiga, bahaya dari perbuatan syirik. Nah, jadi syirik adalah perbuatannya yaitu menyekutukan Allah. Pelakunya orang yang memiliki sifat syirik tadi disebut dengan orang musyrik, seperti itu. Nah, di sini disebutkan akibat negatif perbuatan syirik antara lain. Yang pertama, amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya, amal soleh tadi merupakan salah satu amal yang baik yang didasarkan oleh keimanan kepada Allah, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya semua amal baik belum tentu bisa menjadi amal soleh. Tetapi kalau amal soleh sudah pasti itu adalah amal yang baik, seperti itu. Kalau hanya amal baik
orang non-muslim atau orang di luar Islam pun bisa melakukannya. Contoh ketika ada bencana alam. Dulu ketika terjadi tsunami di Aceh, banyak orang yang memberikan sumbangan. Nah, sikap yang seperti itu disebut dengan amal yang baik. Nah, tetapi belum termasuk kepada amal yang soleh kalau tidak didasari dengan keimanan kepada Allah. Kalau kita melakukan atau memberikan sumbangan tersebut dengan atas dasar mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah, maka amal tersebut disebut dengan amal yang soleh, seperti itu. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, terus dia itu tidak sempat bertaubat, terus si dosa syiriknya tadi terbawa mati, maka amal solehnya itu lenyap, seperti itu. Maka koleksi amal solehnya itu menjadi 0. Dikarenakan apa tadi? Dikarenakan dia sudah melakukan kesyirikan, atau karena dia telah melakukan atau dia telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan perbuatan tersebut Allah menjadi sangat cemburu. Karena sangat cemburu tadi, sehingga Allah menyatakan tidak ada kata maaf untuk orang yang berbuat seperti itu, untuk orang yang berbuat syirik dan dia tidak sempat bertaubat, seperti itu. Maka dari itu kita harus menghindari perbuatan syirik, dikarenakan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, seperti itu. Terus yang berikutnya, orang-orang musyrik atau orang-orang pelaku syirik tadi benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, secara tidak langsung dia itu telah merugikan dirinya sendiri, telah dolim kepada dirinya sendiri. Karena dengan perbuatan musyrik tadi bisa melenyapkan semua amal solehnya, seperti itu. Bisa melenyapkan atau bisa menghilangkan semua amal soleh yang telah dia lakukan, seperti itu. Terus berikutnya, pelaku syirik tadi atau orang yang musyrik, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dimana yang dimaksud masuk ke dalam neraka jahanam tadi dikarenakan dia itu telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dia telah menduakan, dia telah berselingkuh di dalam bab keyakinan kepada makhluk yang dia anggap setara atau yang dia anggap sama-sama bisa memberikan madarat atau kemaslahatan selain daripada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Nah, yang berbunyi, Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru, innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir, min ahlil kitab dari golongan ahli kitab, dari golongan orang-orang yang di luar muslim, wal musyrikin dengan orang-orang yang melakukan syirik tadi, fi nari jahannam, dia itu ada di dalam neraka jahanam. Jadi dia itu telah dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ahli kitab, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, seperti itu. Fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi dia itu akan berada di dalam neraka jahanam khalidina fiha. Dalam artian dalam jangka waktu yang sangat lama. Dikarenakan apa? Keimanannya tertolak, seperti itu.
Nah, barang siapa orang yang di luar daripada dosa syirik, maka dia itu ketika masuk neraka akan ada masanya di mana dia itu telah selesai atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka, seperti itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan tadi merupakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu merupakan salah satu seburuk-buruknya manusia atau seburuk-buruknya makhluk. Dikarenakan apa? Melakukan perbuatan dosa terbesar seperti itu. Dosa terbesarnya apa? Yaitu tadi telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia itu tidak sempat bertaubat. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari bab ini yang membahas tentang syirik tadi, syirik merupakan salah satu dosa yang paling besar yang disebut dengan al-kabair. Al-kabair itu adalah dosa terbesar, yaitu yang pertama ada syirik atau musyrik, seperti itu. Syirik adalah menduakan Allah, pelakunya disebut dengan musyrik, seperti itu. Nah, jadi itu tadi pembahasan bab 9 yang membahas tentang musyrik. Untuk bab 9, nah dicukupkan sampai bahaya perbuatan syirik. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.